firman Tuhan untuk Kak Imelda, dipersilakan. Oke, sebelum mulai kita sama-sama bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Jika sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicaralah Engkau lewat setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke, mungkin aku izin share screen ya. Apa layar share screen aku udah kelihatan belum ya? Oke, thank you Kak. Selamat pagi Pak Saulan, Kak Septo, dan teman-teman semua. Puji Tuhan, bersyukur untuk teman-teman PMKU yang boleh ngasih kesempatan buat PMK FEB untuk melayani lagi di Momogi. Perkenalkan, nama aku Imelda Putri, biasa dipanggil Email. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2020. Awalnya kaget ya waktu dihubungin sama Valen, kirain akan jadi petugas worship leader lagi kayak waktu pertama kali, tapi ternyata sharing firman. Agak pressure juga tadi Kak Septo sempat bridging di awal tentang kutipan-kutipan ayat dalam Tuhan Yesus ya. Jadi tema hari ini tuh follow the leader. Kenapa aku ngambil follow the leader? Valen ngasih arahan tentang bagaimana menjadi murid di kampus, di pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari juga. Nah, sebagai murid, pasti kita punya guru, punya pimpinan untuk kita ikutin, untuk kita follow. Terus yang lagi berkembang juga di zaman sekarang kan media sosial ya. Kalau di media sosial tuh bahasanya follow gitu, follow Instagram, follow Twitter gitu. Nah, tapi pagi ini kita mau belajar tentang follow the leader. Aku ambil ayatnya dari Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ini ketika murid-murid Yesus mengajak Yesus makan, lalu di situ Tuhan Yesus bilang ada satu makanan yang kalian tidak tahu. Nah, muridnya ini berpikir dan nanya ke Tuhan, makanan dari siapa itu? Gitu, makanan dari siapa yang kita nggak tahu. Tapi jawaban Tuhan ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau dari ayat ini, Tuhan Yesus pakai kata melakukan kehendak Tuhan itu dengan kata makanan. Sebagaimana yang kita tahu, kita tuh makan setiap hari, 3 kali sehari. Bahkan bisa lebih daripada itu, dan gak bisa tuh kita bilang, udahlah hari ini gak usah makan, kemarin kan udah. Sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Ya udahlah hari ini gak usah, kemarin kan udah. Atau tadi pagi kan udah, siang dan malam gak usah. Tapi kan gak bisa, kita sadar kita butuh makanan itu untuk menguatkan kita, untuk kita terus menjalani kehidupan sehari-hari. Kalau kita makan pagi doang, mungkin malam akan lapar lagi gitu. Terus misalnya aku bilang ke temen aku, udah lo gak usah makan lagi kan tadi pagi udah. Enggak, gak bisa. Nah begitupun yang aku mengerti dari firman ini tuh kayak gitu. Tuhan Yesus mau kita sadar dan kita tahu melakukan kehendak Dia tuh harus terus menerus gitu, karena itu yang menjadi kekuatan kita setiap hari. Nggak bisa kita hindari gitu, nggak bisa cuma pagi aja udahlah, malam nggak usah kan tadi pagi udah. Kan kita juga butuh makan malam, nggak cuma butuh sarapan dalam satu hari itu. Itu kenapa aku ambil ayat ini yang sebenarnya menguatkan aku pribadi juga dan terus menerus mengingatkan aku. Mungkin anak sekarang lebih bilang cukup menampar nih ayatnya gitu untuk ngingetin melakukan ini setiap hari. Nah, lalu siapa aja sih leader kita gitu? Kita punya banyak leader. Di rumah kita punya orang tua sebagai leader kita, di kampus kita punya dosen, di pekerjaan kita punya bos, mentor mungkin, di organisasi kita punya ketua panitia, dan di negara ini kita punya presiden. And then problemnya apa gitu? Ibrani 13 ayat 1 bilang tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika kita menjadi murid Yesus sekalipun, bukan berarti kita nggak boleh ngikutin
aturan dari kampus, bukan berarti kita nggak boleh ngikutin aturan dari pekerjaan gitu. Ketika dosen kita mengarahkan kita untuk melakukan A, B, C, D, kita juga harus melakukan hal itu gitu. Kita harus menjadi murid yang baik di kampus, tapi juga murid yang baik di rumah, murid yang baik dalam pekerjaan. Bahkan kita juga harus menjadi murid yang baik untuk memimpin diri kita sendiri gitu. Jadi ayat Ibrani 13 ini juga ngingetin gitu kalau semua kepemerintahan itu asalnya dari Tuhan gitu. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Caranya, challenge-nya kita harus minta hikmat dari Tuhan. Tuhan mana sih yang harus kita lakukan? Tuhan mana sih yang harus kita ikuti? Ketika kita mendengar arahan dari dosen, mendengar arahan dari atasan di kantor, sebagai murid Yesus, apa yang harus kita ikuti Tuhan? Apakah ketika kita punya geng nih misalnya, terus di dalam geng itu ada leadernya juga, ada ketua gengnya, terus alasannya katanya harus follow the leader ya, leader gue di geng ini nyuruhnya melakukan hal yang gak benar nih, misalnya nyuruhnya berantem, tawuran sama teman-teman fakultas dan lain-lain. Nah, disitulah ketika kita meminta Roh Kudus untuk memimpin hati kita, untuk memberi kita hikmat, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Begitupun dalam kita menjalani peran kita sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, pegawai, atau anak magang di kantor. And then the problem apa? Problemnya ini, seringkali kita lupa siapa the main leadernya. Who is the main leader? Kalau di sinetron atau film mungkin mereka punya main character, pemeran utama. Nah, di sini pemeran utama kita, pemimpin utama kita itu Tuhan. Ulangan 31 ayat 8 bilang, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mungkin di organisasi, di kampus, mereka punya gaya kepemimpinan masing-masing gitu. Kalau teman-teman sering berorganisasi mungkin tahu mana yang people oriented, mana yang task oriented, mana pemimpin yang lebih peduli sama kedekatan antar pribadi, antar people, dan mana yang fokusnya sama tugas aja. Dosen pun kayak gitu kan teman-teman, ada yang membimbingnya dengan cara ngasih jurnal, suruh kita baca sendiri, suruh kita ulik lagi biar kita lebih mandiri, tapi ada dosen yang juga langsung turun untuk nemenin kita. Banyak tipe-tipe pemimpin, tapi ulangan 31 ayat 8 di sini ngasih tahu dengan jelas kalau Tuhan tipe pemimpin yang gak akan pernah ninggalin kita sedikit pun. Dia akan terus berjalan sama kita, dia akan terus menyertai kita. Maka dari itu kita gak boleh takut, janganlah takut dan janganlah patah hati. Tapi seringkali pasti kita punya struggle itu. Kita ngerasa di kuliah, kok kayaknya sendiri ya gitu. Apalagi mungkin, aku gak tahu sih, kalau di aku sangat relate ya, mulai semester 4, 5, 6 itu mulai terasa fokus sama kesibukan sendiri gitu. Jadi yang tadinya semester 1 sampai 3 bareng-bareng sama teman, ngerjain mata kuliah bareng-bareng, belajar bareng, mulai semester 4 mulai individualisnya terasa gitu. Kalau di fakultas aku nggak tahu teman-teman fakultas lain seperti apa. Nah, di sini juga teman-teman pasti join PMKU, PMK fakultas masing-masing. Sering banget di organisasi BEM atau HIMA tuh kita dengar Tridharma Perguruan Tinggi. Sebelah kiri itu Tridharma Perguruan Tinggi dan sebelah kanan itu peran kita di dalam kampus maupun organisasi. Kalau Tridharma Perguruan Tinggi bilang agent of change, agent perubahan. Kita harus bawa perubahan, kita harus bawa sesuatu yang merubah dunia ini, negara ini gitu. Nah, tapi Tuhan mau kita jadi agent of God. Kita jadi agennya Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam kampus, di dalam kantor, dimanapun Tuhan tempatkan. Dulu waktu sebelum aku magang, aku takut banget, banyak hal yang aku takutkan. Aku takut ketika masuk magang, gak bisa ngikutin dengan baik, gak bisa ngerjain pekerjaannya dengan baik, atau bahkan aku takut sendirian ketika gak ada teman. Tapi ketika aku masuk magang, aku dengar suara Tuhan mungkin emang gak secara voiceable ya. Cuma aku ngedengar maksud dari Tuhan adalah tuh kan Mel, ketika Tuhan yang menempatkan, dia yang akan memampukan gitu. Ketika Tuhan yang menempatkan, dia akan mempekerjakan dengan baik. Di sini maksud dari agent of God gitu. Jangan pernah takut dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk terus menjadi agen dia.
Gak cuma jadi agen perubahan ya, tapi agennya Tuhan, jadi murid Yesus yang ketika kita melakukan banyak hal apapun itu, hal terkecil sekalipun, orang lain bisa melihat peran Tuhan ada dalam hidup kita, orang lain bisa melihat kasihnya Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Nah, ini tadi struggle yang aku bilang. Ini dari meme sebenarnya yang mungkin relate di stiker WA mahasiswa ya. Me at the beginning versus me now gitu. Di awal semester sama versusnya di akhir semester udah kacau, berantakan. Am I finishing my degree or is my degree finishing me? Banyak banget pasti struggle yang kita lakuin gitu. Gak sulit memang untuk terus berjalan sama Tuhan, dan tapi Tuhan pun nggak janji langit selalu biru kan. Kalau di lagu nggak janji satu semester akan udah indah pasti akhirnya langsung A semua nilainya, nggak kayak gitu kan teman-teman. Tapi yang Tuhan mau kita bisa percaya dan mengikuti Dia terus. Tuhan punya panggilan yang luar biasa untuk setiap kita. Saking luar biasanya kita nggak bisa ngejalanin panggilan itu sendiri. Tapi bukan berarti kita juga nggak harus berusaha. Tapi balik lagi, keintiman dengan leader, keintiman dengan Tuhan adalah kunci to live out the best life. Jadi aku mau ngingetin itu buat kita semua, dan aku pun bersyukur bisa dapat tema ini yang mengingatkan aku sendiri di semester akhir, lagi di masa-masa di meme sebelah paling kiri nih, am I finishing my degree or is my degree finishing me gitu. Kok semakin berat gitu, semakin terasa nilai-nilai terjun payung dan lain-lain, lagi di sesi magang. Dan ya sekali lagi aku bersyukur banget dan terima kasih kalau Tuhan boleh ngasih kesempatan belajar lagi untuk diri aku sendiri dan sharingin ini juga ke teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin terakhir aku ngutip, kalau Tuhan yang pimpin, nothing is ever waste, gak pernah akan ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita kerjakan saat ini, sekecil apapun misalnya dosen ngasih kita tugas untuk presentasi, atau dosen ngasih kita tugas untuk ngerangkum, nge-essay suatu hal gitu, suatu jurnal. Kalau Tuhan yang pimpin gak akan ada yang sia-sia. Itu pasti kepake di masa depan. Itu pasti akan jadi buah yang kita nikmati juga sendiri dan yang menjadi berkat bagi orang lain gitu. Kuncinya yang terus ngingetin aku sampai saat ini adalah taat. Mukjizat dan berkat itu jadi bonusnya Tuhan. Tapi gimana kita bisa taat dan terus komitmen untuk ngelakuin apa yang seturut kehendak Tuhan. Mungkin sekian dari aku. Sebelum menutup dan menyerahkan kembali ke WL, aku mau tutup firman ini dulu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak jika Email sudah selesai berbicara, tapi Email yakin Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami masing-masing. Seperti firman-Mu ya Bapak, untuk melakukan kehendak-Mu adalah makanan kami setiap hari, sehingga kami boleh terus ingat ya Bapak, berkomitmen dan taat melakukan kehendak-Mu hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa, kami mau serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.